Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fariji dari Universitas Terbuka Jakarta, jurusan akuntansi. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang COVID-19, wabah penyakit dengan berbagai dampak. Penularan COVID-19 adalah wabah penyakit yang dapat menular disebabkan karena virus SARS-CoV-2. Wabah ini terjadi pertama kali di kota Wuhan, di Cina pada Desember 2019. Setelah itu menyerang ke seluruh negara di dunia, termasuk juga Indonesia. Banyak korban jiwa akibat wabah ini, membuat rumah sakit kewalahan dalam menangani wabah ini. Meningkatnya jumlah pasien COVID-19 sehingga rumah sakit menjadi penuh dan tidak ada tempat lagi untuk pasien yang lain, sehingga banyak sekali pasien yang tidak tertangani dengan baik. Langkanya alat pelindung diri atau APD bagi para medis membuat para medis terpapar COVID-19. Gejala dari wabah ini yaitu hilangnya indera penciuman atau indera perasa, demam, batuk, dan kelelahan. Gejala yang paling serius yaitu kesulitan bernapas, kesulitan berbicara, dan nyeri di dada. Dengan cepat, wabah ini mempengaruhi segala aspek kehidupan di setiap negara. Hampir semua sektor kehidupan terkena dampak dari pandemi COVID-19, di antaranya yaitu ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Sektor ekonomilah sektor yang paling berdampak di antara yang lainnya. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan dalam segala aktivitas bisnis dan kehidupan di masyarakat yang dapat menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sehingga banyak perusahaan dan pelaku usaha UMKM di berbagai negara di dunia harus menutup usahanya. Artinya bahwa pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian seluruh negara di dunia. Dampak lain dari pandemi COVID-19 yaitu banyaknya pengangguran di berbagai negara yang terus meningkat secara berturut-turut. Peningkatan pengangguran ini memiliki dampak terhadap peningkatan angka kemiskinan. Selain itu juga dikhawatirkan dapat menimbulkan adanya kriminalitas dan bunuh diri. Pandemi COVID-19 ini membatasi segala kegiatan sosial. Hal ini membuat segala transportasi baik pribadi, perusahaan, dan UMKM terhalangi. Bus, kereta, dan penerbangan juga terkendala dalam aktivitasnya. Dampak sosial yang terjadi yaitu berbagai kegiatan yang mengundang banyak orang seperti konser, pernikahan, bioskop, dan lain-lain harus ditiadakan. Bahkan ibadah sholat pun sehari-hari juga dilaksanakan di rumah masing-masing. Ibadah sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang biasa dilaksanakan di lapangan yang luas harus ditiadakan juga. Suasana Idul Fitri dan Idul Adha tidak sangat sepi sekali. Mereka yang libur di hari Idul Fitri juga tidak diperbolehkan mudik ke kampung halamannya masing-masing. Dampak dari COVID-19, pandemi COVID-19 mempengaruhi sistem politik di berbagai negara yang menyebabkan skorsing kegiatan legislatif, isolasi, atau kematian beberapa politisi dan penjadwalan ulang pemilihan karena kekhawatiran penyebaran virus. Pendidikan juga terkena dampak dari wabah ini. Sistem pembelajaran yang berubah menjadi online, semua materi dan tugas dibagikan secara online, membuat siswa dan orang tua sulit untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada. Itulah dampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia. Untuk itu diperlukan upaya dari semua negara untuk menekan penyebaran pandemi COVID-19 dengan cara program vaksinasi. Sampai saat ini vaksinasi sudah mencapai 3 dosis. Selain itu juga diperlukan adanya pencegahan dari diri sendiri agar dapat terhindar dari pandemi COVID-19. Di antaranya yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, banyak minum air putih, konsumsi makanan yang bergizi, rajin berolahraga. Tanpa adanya upaya pencegahan itu, maka pandemi COVID-19 akan terus menjadi ancaman terbesar
terhadap perekonomian di dunia. Sekian gagasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.